Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-44. Soal yang pertama, menurut Anda, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena mereka A. Pikiran bercabang pada usaha lain, B. Menunggu bantuan pihak lain, C. Mundur begitu melihat resikonya, D. Menunda ketika melihat resikonya, E. Bertahan pada cara yang telah berjalan. Menurut kita, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena apa? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi penyebab seseorang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya adalah yaitu pilihan C, mundur begitu melihat resikonya. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 2. Menurut kabar yang Anda dengar, bulan depan akan ada pergantian atasan di unit kerja Anda. Atasan baru tersebut sangat disiplin, banyak menuntut bawahan untuk mengejar target serta tidak dapat mentolerir kesalahan kerja. Ini bertolak belakang dengan karakter atasan yang sekarang. Sebagai calon bawahannya, tindakan Anda A. Menutup kesalahan kerja sebelumnya agar tidak diketahui atasan yang baru, B. Merubah perilaku kerja yang tidak efektif selama ini agar diperhatikan atasan yang baru, C. Menggalang dukungan sosial dengan rekan kerja agar kompak menghadapi atasan yang baru, D. Menerima keberadaan atasan yang baru dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin, E. Menerima atasan baru sewajarnya, menyesuaikan gaya kerja jika diperlukan. Jadi, ketika ada kabar bahwa atasan kita akan terjadi pergantian atasan, maka yang atasan yang baru sangat disiplin, banyak menuntut bawahan untuk mengejar target dan juga tidak mentolerir kesalahan, yang mana ini bertolak belakang dengan atasan yang saat ini. Maka sebagai calon bawahannya, tindakan yang tepat kita lakukan di antara kelima pilihan ini adalah pilihan D, yaitu menerima keberadaan atasan yang baru dengan menunjukkan perilaku kerja sesempurna mungkin. Jadi pilihan D poinnya 5. Poin E, menerima atasan baru sewajarnya, menyesuaikan gaya kerja jika diperlukan, poinnya 4. Dan pilihan A, menutup kesalahan kerja sebelumnya agar tidak diketahui atasan yang baru, poinnya 1 atau yang paling rendah. Jadi di saat ada atasan yang bersikap demikian, maka seharusnya adalah kita menerima keberadaan atasan yang baru dengan menunjukkan perilaku kerja yang sempurna mungkin. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan D. Soal nomor 3. Akhir-akhir ini banyak tayangan televisi yang Anda rasa kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, Anda sebagai pribadi akan A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi, B. Ingin menghujat stasiun televisi di media massa, C. Ingin protes kepada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan yang lebih baik, D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan, E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas tentang keberlayakan tayangan tersebut. Jadi di saat kita merasa bahwa fenomena tayangan televisi saat ini kurang mendidik, maka yang seharusnya kita lakukan adalah yaitu pilihan E, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas tentang keberlayakan tayangan tersebut. Sedangkan pilihan C, ingin protes kepada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan yang lebih baik, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 4. Ketika Anda merasa dihianati oleh teman baik Anda, maka Anda akan A. Menghindar darinya agar tidak emosi ketika bertemu, B. Mencari teman lain yang dapat dijadikan teman bicara, C. Anda meredam emosi Anda dan mencoba berpikir jernih, D. Anda memutuskan hubungan pertemanan karena merasa tidak dihargai, E. Anda menceritakan apa yang sudah ia lakukan terhadap Anda agar orang lain tidak menjadi korban seperti Anda.
Ketika kita merasa dikhianati oleh teman baik, maka yang seharusnya kita lakukan di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu Anda meredam emosi Anda dan mencoba berpikir jernih. Sedangkan pilihan B, mencari teman lain yang dapat dijadikan teman bicara, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D. Anda memutuskan hubungan pertemanan karena merasa tidak dihargai. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 5. Ketika tengah menghadapi permasalahan berat dalam hidup, Anda biasanya A. Melampiaskan perasaan dengan menangis, B. Membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, C. Melampiaskan perasaan dengan marah dan teriak, D. Melampiaskan perasaan dengan introspeksi diri, E. Membutuhkan seseorang untuk menumpahkan semua perasaan Anda. Ketika kita menghadapi permasalahan yang berat, biasanya apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu melampiaskan perasaan dengan introspeksi diri. Poinnya 5. Pilihan B, membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan C, melampiaskan perasaan dengan marah dan teriak. Jadi, soal nomor 5, ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang berat, maka yang seharusnya kita lakukan adalah pilihan D, melampiaskan perasaan dengan introspeksi diri. Soal nomor 6. Pada suatu hari, Anda berjalan-jalan dan tanpa sengaja menginjak orang. Anda langsung meminta maaf, namun ternyata orang yang Anda injak tidak terima. Ia marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tindakan yang Anda ambil adalah A. Mengatakan bahwa kemarahan yang ditujukan kepada Anda berlebihan dan tidak pantas. B. Membiarkan saja meskipun Anda dipermalukan di muka umum. C. Anda menjaga perasaan Anda agar tetap tenang dan tidak terpancing emosi. D. Anda meninggalkan orang tersebut agar masalah tidak berkepanjangan. E. Anda mengajak orang tersebut ke tempat yang agak sepi agar tidak menjadi pusat perhatian. Ketika kita tidak sengaja menginjak orang dan langsung meminta maaf dan ternyata orang tersebut tidak terima dan marah, dan juga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka tindakan yang tepat kita ambil pada saat itu adalah pilihan C, yaitu Anda menjaga perasaan Anda agar tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Sedangkan pilihan B, poinnya 4, membiarkan saja meskipun Anda dipermalukan di muka umum. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, Anda mengajak orang tersebut ke tempat yang agak sepi agar tidak menjadi pusat perhatian. Jadi, soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 7. Pernyataan berikut ini yang paling sesuai dengan diri Anda adalah A. Anda orang yang mampu menyelesaikan tugas dengan cepat. B. Anda dapat bekerja lebih optimal jika bersama tim. C. Anda mampu mendayagunakan tim dalam menyelesaikan tugas. D. Anda dapat menyelesaikan tugas dengan baik secara tim maupun individual. E. Anda tidak akan menyelesaikan tugas lain sebelum satu tugas selesai. Pernyataan berikut yang paling sesuai dengan diri kita. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu Anda dapat menyelesaikan tugas dengan baik secara tim maupun individual. Pilihan A, poinnya 4, Anda orang yang mampu menyelesaikan tugas dengan cepat. Dan pilihan E, poinnya paling rendah, Anda tidak akan menyelesaikan tugas lain sebelum satu tugas selesai. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 8. Teman-teman beranggapan bahwa Anda orang yang A. Selalu tuntas jika diberi tanggung jawab kerja, B. Dapat bekerja lebih baik jika bersama tim, C. Selalu membutuhkan dukungan orang lain dalam bekerja, D. Mengutamakan kekompakan dalam menyelesaikan tugas, E. Dapat menyelesaikan tugas dengan baik jika bekerja sendiri. Teman-teman beranggapan bahwa Anda adalah orang yang titik-titik. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, yaitu selalu tuntas jika diberi tanggung jawab kerja. Pilihan B, poinnya 4, dapat bekerja lebih baik jika bersama tim. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan C, selalu membutuhkan dukungan orang lain dalam bekerja.
Berarti pilihan C ini kita selalu menggantungkan atau selalu bergantung kepada orang lain. Dan ini tidak baik. Jika kita punya sifat seperti ini tidak baik dan tidak bisa menghambat kita untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan A. Selalu tuntas jika diberi tanggung jawab kerja. Soal nomor 9. Anda dianggap teman dan keluarga Anda sebagai orang yang A. mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, B. detail dan telaten dalam menyelesaikan tugas, C. selalu membutuhkan dukungan dari keluarga, D. tekun dalam menghadapi tugas yang monoton, E. selalu menyelesaikan tugas di saat terakhir. Anda dianggap teman dan keluarga sebagai orang yang seperti apa? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu detail dan telaten dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan pilihan A poinnya 4, mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan pilihan E punya poin paling rendah, yaitu selalu menyelesaikan tugas di saat terakhir. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 10. Anda adalah orang yang A. harus menyelesaikan tugas yang diberikan, B. lebih baik menunggu arahan atasan sebelum memulai kerja, C. butuh dorongan dari orang lain untuk memutuskan pekerjaan, D. lebih bersemangat bekerja jika menunggu rekan yang lain memulai pekerjaannya, E. lakukan kegiatan yang menyenangkan terlebih dahulu sebelum bekerja agar dapat bekerja dengan baik. Jadi, pernyataan atau pilihan berikut ini yang paling menggambarkan kita orangnya seperti apa. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, yaitu harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Pilihan D, poinnya 4, lebih bersemangat bekerja jika menunggu rekan yang lain memulai pekerjaannya. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B, lebih baik menunggu arahan atasan sebelum memulai kerja. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan A. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.